Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman kita tempo beberapa hari yang lalu. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kemasan, mulai dari kemasan yang mungkin kualitasnya agak efisien atau ekonomis, sampai kualitas premium yang biasanya untuk mengemas smartphone dan lain-lain, yang tentunya bahan bakunya datang dari pohon yang diubah menjadi kertas. Kita akan membahas Satya Mitra Kemas Restari Tbk dengan kode emiten SMKL. Dan kita panggil aja SMKL. Perusahaan yang satu ini memproduksi berbagai jenis kemasan dengan rentang harga yang juga berbeda-beda pula. Sudah banyak sekali merek kemasan yang mempercayakan produk mereka dikemas oleh SMKL ini. Sebut saja dari makanan ringan seperti Superstar dan juga sampai kemasan smartphone premium dengan merek Oppo, Vivo, Motorola dan lain-lain. Kita akan lihat di sini tentang sejarah produksi mereka. Di mana pada tahun 2005 sampai 2010 di rent area 60.000 meter persegi, mereka memproduksi 60.000 ton daripada corrugated carton box. Ini adalah box dengan kualitas ekonomis yang dimana biasanya untuk mengepek Indofood, Indomie, dan juga untuk mengepek produk-produk yang mungkin membutuhkan pelindungan yang bagus tetapi dengan harga yang ekonomis juga. Nah, ini contoh materialnya teman-teman. Lalu pada tahun 2010 sampai 2015 dengan rent area 140.000 meter persegi, mereka memproduksi 120.000 ton daripada corrugated carton box dan 42.000 tons of offset. Dan nanti kita akan melihat produk-produk mereka. Dan juga selanjutnya tahun 2016 sampai 2020, dekat-dekat ya, rent area mereka berkembang sampai 200.000 meter persegi, di mana produksi mereka 120.000 ton of corrugated carton box masih tetap dengan 60.000 tons of offset. Lalu ada 30 juta rigid boxes dan 40.000 ton of preprint. Nah, itulah sekilas tentang usaha mereka. Kita kenalan dulu beberapa produk daripada mereka, dan nanti baru kita bisa memutuskan bagaimana prospek bisnis daripada SMKL ini. Yang pertama tentu saja adalah produk kemasan corrugated carton box. Kita bisa lihat di sini ada merek Epson juga yang bergerak di bidang proyektor. Memang produknya premium tapi ya box setnya biasa-biasa aja pakai corrugated ya. Ada Milo, Bruben, Switzer dan juga Epson dan lain-lain. Corrugated carton box ya. Mereka yakin bahwa produk karton kemasan kami dengan kualitas, efektivitas biaya dan pengiriman yang tepat waktu dapat terus berkembang di pasar yang semakin ramai. Produksi dan pengiriman karton berkualitas tinggi oleh divisi corrugated carton box kami telah menjadi kunci dari kesuksesan perusahaan kami dan akan terus berlanjut ke depannya. Divisi corrugated carton box kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan melalui analisis seluruh proses produksi. Hal ini demi meningkatkan pengetahuan tentang pola penjualan dan produksi seluruh mitra bisnis kami untuk menjamin pasokan produk kemasan tidak terganggu. Itu yang pertama, corrugated carton box. Next, produk mereka ada yang bergerak di bidang preprint corrugated box. Ini ada merek sepatu Adidas dan juga ada Eko di sini. Di mana divisi preprint mutakhir kami memiliki fokus pada percetakan dengan tinta berbasis air yang lebih ramah lingkungan. Proses ini menghasilkan hasil cetakan yang lebih menarik dengan kertas yang lebih ringan. Divisi preprint kami bertujuan untuk berkembang pesat dengan menghadapi kebutuhan pasar dan meningkatkan produksi paper bag, kemasan makanan, paper cups, dan gift wrap kami. Lalu selanjutnya ada lagi produk mereka, yakni adalah offset printing box, di mana produknya ada Jeko dan juga ada Panasonic. Lalu ada lagi ini Epson juga ya. Lalu ada lagi coki-coki sampai sari gandum. Semuanya pakai kertas. Cetakan offset yang digunakan dalam produksi inner box untuk industri apparel, food and beverage, fast moving consumer goods, dan teknologi memainkan peran yang besar dalam penyediaan solusi pengemasan kami. Dan yang terakhir, produk mereka yang paling premium yang untuk pakai pengemasan HP, di mana membutuhkan material yang lebih mahal daripada material lainnya. Ada Oppo di sini, Vivo, sampai ada Motorola.
Nah, ini adalah rigid box. Divisi rigid box kami dikhususkan dalam produksi box premium untuk berbagai produk seperti kemasan telepon seluler, gift box, atau kebutuhan customer lainnya. Kemasan kami memenuhi standar kualitas internal kami yang ketat dan dirancang untuk melampaui standar dalam negeri maupun internasional yang diminta oleh mitra bisnis kami, teman-teman. Dan itu sih beberapa produk kemasan daripada SMKL. Bagaimana prospek bisnisnya? Ya, standar aja sih dibutuhkan, tetapi nggak segimana gitu ya, karena memang kemasan ini kan untuk produksinya juga ada banyak saingan. Jadi selama memberikan kualitas yang baik dengan harga yang bersaing, maka masa depan SMKL ini pasti terjamin. Jadi cukup standar untuk masa depannya. Sekarang kita akan masuk ke pemegang saham SMKL ini. Yang pertama kita lihat dengan posisi masyarakatnya sebesar 16%, cukup standar, dengan PT Satya Mitra Investindo Pratama sebesar 83%. Kalau kita baca di sini sih nggak ada berita-berita negatif yang memberatkan secara hukum sih di sini. Jadi kita lanjut aja, lalu kita lihat fundamental daripada SMKL ini. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is very nice, sebesar 180 miliar rupiah. Operating profitnya dengan net profitnya 106 miliar rupiah. Jadi operatingnya sangat sehat, penjualan kemasannya pasti lancar sekali. Next ada PR-nya 13 kali. Ini sih udah cukup mahal bagi saya ya. Jadi akan saya skip dulu dengan PPV-nya. PPV-nya 1,7 kali juga udah cukup mahal dengan operating profit margin 8%. Ini standar aja, net profit margin juga 5%. Ini juga cukup standar dengan current ratio-nya 108%. Ini bisa bayar hutang jangka pendek sih. Lalu dengan turnover pada hari Kamis kemarin sebesar 413 juta rupiah. Cukup sepi ya, jadi nggak terlalu rame. Jadi ada sekitar 2 bagian kriteria yang tidak lolos oleh SMKL ini. Yang pertama tadi fundamental, dimana PR-nya udah mahal sekali. Kita bisa lihat di sini PR-nya 13 kali. Jadi kalau bisa di bawah 10 kali sih ini dapat saya pertimbangkan masuk ya, meskipun turnover-nya mungkin kecil. Tapi siapa tahu dengan valuasi yang cukup murah, maka lambat laun harga sahamnya akan naik dan otomatis maka turnover-nya juga akan semakin naik. Tapi ini PR-nya udah nggak tertolong lagi ya, masih di atas 10 kali lipat, jadi saya akan skip dulu. Dan juga PV-nya juga udah mahal juga, 1,7 kali. Jadi demikianlah pembahasan tentang SMKL, produsen kemasan yang membantu begitu banyak brand-brand di luar sana yang lagi mencari kemasan yang terjangkau maupun yang premium disediakan oleh SMKL ini, dengan prospek yang standar-standar aja dan dengan valuasi yang juga standar-standar aja, tapi nggak sampai wow gimana bisa masuk ke dalam watchlist. Ya, kita nantikan bagaimana laporan keuangannya pada tahun 2022 ya. Sambil menunggu libur yang panjang ini, maka watchlist bulan Mei tahun 2022 akan mulai saya jalankan pada tanggal 8 Mei 2022 hari Minggu, karena biar makin banyak perusahaan yang mendapatkan kesempatan untuk memperbarui laporan keuangan mereka sebelum kita memutuskan akan beli saham tersebut atau tidak. Nantikanlah watchlist bulan Mei tahun 2022 selanjutnya. Dan demikian pembahasan SMKL, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.